Ya, selamat sore sahabat Ngeledom Kopi. Kali ini kita akan melakukan podcast yang ketiga. Nama temanya sih Ngeledom hari ini ya. Ini podcast kita yang ketiga setelah minggu kemarin kita berbicara tentang mental health dari kawan-kawan Ngeledom yang menceritakan keresahan hatinya. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai tentang masih masih tema-tema pandemi ya. Jadi kita akan bicarakan tentang geliat bisnis persewaan rental alat camping di saat pandemi. Nah, kan kita tahu bahwa pandemi ini sangat berpengaruh di berbagai sektor usaha. Nggak hanya warung kopi yang saya alami, curhat jasi. Dari berbagai macam usaha itu termasuk rental alat camping itu mengalami dampak. Jadi penutupan sejumlah wisata alam, terus pantai, gunung dan lain-lain itu secara langsung, bukan secara tidak langsung lagi ya, secara langsung berpengaruh pada pendapatan para pelaku usaha rental alat camping. Nah, bagaimana cara mereka untuk tetap bertahan di saat pandemi saat ini, untuk tetap bisa bertahan, itu akan kita bahas ya. Oke. Oke, saya perkenalkan dulu yang samping kanan saya itu namanya aslinya Sugeng sih, tapi panggilannya Sungai. Dia salah satu sesepunya komunitas KBMR ya. KBMR itu komunitas backpacker Malang Raya. Nah, salah satu pendiri, sesepuh. Ada satu lagi yang di sebelah pintu itu namanya Bapak Satria Gigi. Nah, nanti akan kita ajak ngobrol juga. Nah, Pak Sungai ini mempunyai rental namanya apa ya? Basecamp Rent. Basecamp Rent apa sih? Basecamp Rent. Nanti biar Bapak Sungai sendiri yang memperkenalkan diri. Dan sebelahnya lagi namanya Mas Vicky. Dia mempunyai persewaan alat camping dengan nama Sankara Rent. Namanya unik-unik, ada yang Basecamp, ada yang Sankara. Nanti bisa diceritakan kenapa memilih nama Sankara atau memilih nama Basecamp. Monggo di share. Oke, untuk selanjutnya akan saya kasihkan kepada Bapak Sungai untuk memperkenalkan diri. Langsung aja ya. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Di suasana yang agak mendung ya Mas ya. Enak iki enak iki ngobrol sewante ambek ngrungokno ngene iki ya. Ya sapa ngerti tadi masukan. Aku ngomong basa Jawa gak apa-apa iki ya. Gak apa-apa. Tadi gue semisal muncul di channel biar ada translate subtitle ya. Cara ada repot ini sing edit Mas ya. Ya, ya gak apa-apa Mas ya. Ya nanti ada seling-seling bahasa lah, ya mungkin ada bahasa-bahasa sing ada yang mengerti. Nanti bisa di kolom komentar ya. Ya, oke. Perkenalkan nama saya Sugeng Irawan. Lahir asli di Malang, besar di Malang, bikin usaha juga di Malang. Awal kali ini ya mendirikan usaha ini, usaha Basecamp. Jadi usaha rental ini tak kasih nama Basecamp, biar orang menyebutnya lebih mudah. Basecamp. Oh tenan di undang Basecamp, tentang gunung di mandeng di Basecamp wah kan udah Mas. Jadi orang lebih enak menghafal kan Mas, mudah diingat. Basecamp ini berdiri sekitar tahun 2015-2016 antara itulah rada lali ya. Rada lali soalnya
base camp iki munggah mudun Mas. Ya, kadang buka kadang tutup, moro-moro ya iki gawe gulung tikar apa ya apa sih iki usahane iki. Ah, kadang ngono Mas. Kok moro-moro ya. Moro-moro gak tahu upload. Oh, gorong ya. Aku sedikit lah. Ya berdirinya tahun sekitar itu saya juga aktif juga di sebuah komunitas namanya komunitas backpacker Mangaraya. Tapi awalnya sih saya belum waktu itu masih belum buka usaha. Jadi waktu itu saya masih usaha dagang makanan ya. Waktu di komunitas lambat laun karena hobi kan. Karena hobi aku naik gunung terus akhirnya ada kepikiran. Mungkin nanti cerita awalnya nanti bisa ceritain ya. Mungkin ini sekedar perkenalan singkat aja. Langsung saya sambungkan ke Mas Vicky dari Sankara untuk perkenalan singkat. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih buat Mas Rian ya buat ngadain acara ini, ngundang saya sama Mas Sunge. Saya dari Sankara. Sankara itu kenapa namanya Sankara Ren? Karena Sankara artinya pembawa rezeki. Jadi saya percaya untuk usaha itu harus memberikan doa. Itu aja sih. Ini aslinya kepingin aja. Terus lahirnya itu tahun 2017 setelah saya lulus kuliah karena saya ikut pecinta alam. Saya kepingin membangun usaha seperti hobi saya. Jadi saya kepingin hobi itu seperti kerja. Makanya saya membuat Sankara tahun 2017 bulan Februari sampai alhamdulillah sekarang dan rencananya tanggal 21 besok ini ulang tahun keempat. Ya. Terima kasih untuk doanya. Bulan apa Mas ulang tahunnya? Februari tanggal 21. Hari ini. Loh, selamat ulang tahun Sankara yang ke-4 tahun. Nanti kita akan dibayari kopinya sama ownernya Sankara. Ya Allah, saya pemiliknya dewe lo wali ya. Iya. Loh, gurung sambat. Gurung wayahe. Saya dulu pertama kali mengenal Sankara itu saat Sankara saya minta tolong untuk menjadi sponsornya DNE ya, Junior Camp ya saat itu ya. Sama juga di Base Camp. Tapi saya mengenal Bapak Sung ini udah lama. Sebelum Ngledom Kopi berdiri. Ya mestilah, wong sik gorong orang tahun ya gitu. Nah, oke, berhubungan dengan persewaan alat camping ya. Ini bagi pendaki-pendaki yang pemula atau memulai hobi mendaki atau memulai hobi berpetualang. Berpetualang kan gak hanya di gunung ya. Gak main nang gunung rek berpetualang itu. Di kebone wong ya gak apa-apa. Bisa di laut juga bisa di pantai. Nah, saya mau tanya nih, apa persewaan alat outdoor kan berhubungan dengan gear, berhubungan dengan alat, ya kan? Nah, ada tips nggak bagi para petualang pemula? Peralatan apa yang wajib dimiliki? Nggak hanya langsung, nggak harus beli langsung sih ya. Peralatan yang wajib dimiliki oleh seorang, saya sih lebih enak menyebutnya petualang, karena kan nggak hanya di gunung. Tapi nggak tahu. Ada istilah yang lebih pas lagi, saya juga nggak tahu karena itu menurut saya sih. Nah, alat apa yang wajib dimiliki untuk pendaki pemula? Mungkin untuk lain-lainnya yang kayak mountaineering, tali webbing, karabiner atau dan lain-lain kan bisa sewa. Nah, ini untuk alat yang wajib dimiliki bagi petualang pemula atau pendaki pemula atau pengembara pemula. Bisa siapa dulu nih? Siapa sih? Oh, senior dhisik. Senior dhisik. Join Mas. Ya, oh ya saya tadi belum mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Rian tadi. Saya sudah diundang ke sini. Makanya nganggur di omah ya klepak-klepas turu-turu ae ya sampai ngenteni wong nyewa gak ono Mas ya.
Ben ono status, ben ada acara, ya siapa tahu bermanfaat. Soalnya di setiap acara kalau gak ada manfaat itu malah gak asik ya. Nah, jadi dari pertanyaan Mas Rian tadi, apa yang harus dimiliki seorang yang berhobi di gunung? Yang penting kan di gunung kan, outdoor yang paling penting memang di gunung. Soalnya banyak kemungkinan itu apa namanya? Apa ya? Dudu penyakit lek ngarani. Apa ya? Dudu keinginan. Apa jenenge ngarani, Mas? Kayak ono kendala-kendala, bahaya-bahaya di gunung itu apa yang harus dimiliki oleh seorang pendaki? Apa? Resiko. Resiko. Jadi untuk pemula yang harus diwajibkan itu adalah pertama kan tenda. Tenda itu ya untuk pemula semisal kita mau berangkat berapa orang harus sesuaikan dengan kapasitas. Semisal 2 orang ya pakai kapasitas tenda isi 2 orang. Semisal banyak 3, 4, 5 bisa membeli tenda yang kapasitas 4 orang. Itu udah disiapkan di outlet-outlet yang khusus jual alat-alat outdoor kan ya. Di situ udah siap, tinggal pilih berapa ukuran yang dibutuhkan. Tapi juga melihat kapasitas dari kemampuan kita. Soalnya kan ada berat dari tenda, alat yang kita bawa itu nggak ringan dan berat sekali, bisa sampai kiloan kalau kita timbang. Belum tenda, belum SB, belum nesting, belum yang lainnya juga kan ya. Jadi yang pertama tenda. Terus yang kedua sleeping bag. Nah, sleeping bag itu penting juga. Soalnya kan resiko di gunung yang terutama yang sering adalah hipotermia. Jadi tingkat kedinginan, apalagi kalau kita kondisi hujan, terus udara dingin kan ya, itu sebagai penangkal gejala penyakit tadi, hipotermia. Terus yang ketiga alat masak seperti kompor, nesting itu wajib. Nah, itu wajib. Soalnya ya butuh lah gawe kopi ya, pastilah golek anget-angetan kan ya. Itu juga sebagai semisal ada gejala hipotermia, masak air untuk penghangat atau untuk yang lain juga, bikin masak juga. Nah, itu mungkin yang paling utama tenda tadi ya, sleeping bag, kompor sama tas. Carrier, matras juga. Carrier. Matras untuk alas dari tenda. Soalnya sebagai alas. Kalau tenda kan cuma fasilitas di dalamnya cuma alas terpal. Untuk yang tipe-tipe terbaru kan alatnya lebih ringan, jadi pakai alas parasit juga kan tuh. Itu harus kita alasi lagi pakai matras. Itu. Terus tas paling utama. Soalnya carrier ada kapasitas juga 40, 60, 80. Lah itu juga untuk tempat alat kita. Jadi gak syukur ditenteng, ribet juga kalau kita bawa alat ditenteng-tenteng, posisi munggah, wis keringetan keseluwing, nenteng barang, waduh susah Mas ya. Iya, apa mana iso iku mang Mas ya. Ojo baper Mas. Ya itu mungkin itu yang lebih utama. Mungkin ada ditambahkan sama Mas Wiki. Monggo Mas Wiki. Makasih buat Mas Sungai. Kali ini kita nggak sepakat nggak apa-apa Mas ya. Jadi si rada panas titik itu. Jadi kalau menurut saya, kalau dari pertanyaan Mas Rian, apa yang harus disiapkan pendaki pemula ya itu yang pertama sebenarnya uang. Simpelnya uang karena sampean gak dodolan rentali sampean. Sampean dodol tenda kon tuku aja nen rek dirental ae rek ngono jare. Keliru sampean. Iya. Sementing itu sebenarnya uang karena kita nggak mungkin naik gunung kemana nggak bawa uang kan. Nah, terus kalau alat camping nggak usah bingung, sewa aja. Bisa ke base camp, bisa ke Sangkara lah. Promosi titik-titik ya. Nanti bisa diikuti IG-nya. Gue munculkan Instagram ya. Terus yang kedua saya sepakat masalah penyakit gunung. Jadi kalau saya pribadi kadang kalau ada orang yang ke gunung Mas, ke gunung itu bawa apa aja, mau sewa apa aja, baru saya listkan. Oh sampean harus butuh ini. Kalau tenda harus double layer, kalau sleeping kayak gini. Jadi sekalian
tak banyakin biar dapat banyak saya gitu loh. Jadi dapat uangnya banyak lumayan. Iya. Jadi saya itu kan terus saya kasih tahu, Mas, kalau ke gunung misalkan ke Semeru. Semeru ini treknya kayak gini sampai ke puncak ini harus ekstra kayak gini. Nah, nanti kalau Mas saya nggak pernah ini loh, kalau nggak pernah harus pakai guide loh. Saya nggak punya guide, saya ada Mas gitu. Jadi sekalian jualan terus gitu. Gimana? Ya, gimana caranya dompetnya habis itu loh uangnya. Jadi saya usahakan mereka takutnya gini, saya kepikiran gini, kalau misalkan dia nyewa ke saya, terus ada hilang di Gunung Semeru gitu ya, saya takut entah itu belum kejadian, nah takutnya itu nanti, oh kamu nyewa di mana? Oh nyewa di Sangkararen loh. Oh anak Sangkararen ini nggak pernah ngasih tahu aku dia pakai celana jeans, dia pakai meskipun bukan tanggung jawab kita ya, tapi kan kita sebagai pendaki itu saling mengingatkan. Jadi gitu. Jadi terutama itu sih. Jadi uang terus penyakit gunung sama barang-barang pribadi seperti baju, jaket seperti itu. Makasih Mas. Oh iya. Ya saya tambahkan lagi Mas. Ya benar kata Mas Vicky tadi. Jadi kita sebagai pelaku persewaan rental alat, jadi kita nggak cuma syukur nyewa ya. Oh nyewa kan sile mari sewon aku oleh duit. Nah, nggak cuma sekedar itu aja. Tapi kita menginformasikan dari semuanya. Baik itu peralatan yang mau digunakan, yang cocok buat yang mau rental, terus medan juga kita infokan juga. Semisal ada yang nggak bisa bangun tenda, kita biarpun ada tutorial di YouTube kan ya, tapi orang kalau nggak melihat langsung kan nggak bisa kan ya. Jadi kita nggak cuma sekedar rental, tapi kita menginfokan. Atau mungkin cuma sekedar kita main nggak rental main ke situ mau belajar monggo bisa kita infokan dari situ. Ya, cukup itu Mas. Nah itu ada beberapa masukan, tapi bagi saya sih ada beberapa alat ini bagi saya sendiri ya. Itu sing wajib dimiliki para pendaki. Yang pertama itu yaitu SB. Ojo sampai senengannya hobimu nggak gunung, SB gak duwe. Wis rental gak tahu, nyuwile gak balik-balik. Dan itu wake. Wake. Dan kedua ini apa tas carrier. Nah itu kenapa harus punya? Ya walaupun nggak langsung beli ya. Carrier itu seperti kita memakai pakaian sehari-hari. Kalau misalnya kita beli carrier, ya wis itu yang kita pakai selamanya. Jadi carrier yang kita beli ya sesuai dengan postur tubuh kita, setelan kita. Karena setiap pendaki atau setiap petualang itu mempunyai setelan carrier yang berbeda-beda, ya kan? Nah, yang ketiga matras itu sih, ya cuma 3 itu kalau dari saya. Karena ya ojo sampai senengane munggah gunung gak duwe apa-apa yo. Ya saken kancane ya kan. Wis nyewele gak balik. Tapi dhewe wis tekan gunung Dindi. Ono lho ngene iku. Kon wis tau nang kene wis, padahal ya gak duwe alat. Politik etok-etok ngancani ya kan. Bro, nyele karire, waduh iki bahaya, gak balik. Alamat, boleh diselesi A. Oh, iku setiap komunitas atau setiap kumpulan iku mesti ono arek koyo ngene iku. Pasti wis. Sing merasa ya ojo unfollow ngledom ya. Ya tetep follow aja rek. Iku pasti ada dan bisa dibilang itu toksik ya. Teman yang menyusahkan. Dan itu pasti ada di setiap kumpulan, setiap komunitas, setiap organisasi itu pasti ada. Oke, kita akan lanjut segmen yang kedua. Enggak. Itu gangguan. Close kopi ojo, sik ket buka ya. Close terus dikek batasan waktu meneh motor, Pak. Wae bayar wifi, wae bayar kopi ya sing. Wae bayar banyu cangkrik. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya itu ya, pasang surutnya usaha rental alat camping di saat pandemi. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana, ini di luar pandemi ya, bagaimana bapak-bapak yang di sini,
jatuh bangunnya membangun dan mengelola bisnis rental alat camping. Ben pernah ngene lho, iso diceritakno nang anak cucu. Ben ini bapak kayak ngene le. Ben awalnya sewaan iku Gamebot. Berhubung Gamebot itu gak ono, iki persewaan alat camping. Oke, coba dulu. Iya. Gamebot ditawarik ini, mari 1000 ditawarik. Ayo mali. Rodok mbok sithik Spika. Ngelek bapake rodok sugih Sega. Aku ben mek delok, Pak. Aku nek gak duwe mek delok tok kene. Iki main apa carane iki. Sembilan menangi, 90 menangi. Iya. Pokoknya zaman orde baru lah pokoknya sing menangi. Wah. Daripada dolanan Gamebot itu mending dolanan perasaan Pak enak. Ya enggak sih? Sampai lali pertanyaan nih. Cerita perjuangan jatuh bangun bisnis rental alat camping karena kita tahu di Malang itu persewaan alat camping ku wakeh lho. Mulai dari yang skalanya kecil, mungkin kanca-kancane dhewe atau skala menengah itu ya wakeh. Skala besar sing wis jadi kayak PT mungkin ya. Sing wis terorganisir itu juga banyak. Ini sebenarnya ada fakta menarik ketika ada komunitas yang mengelola alat-alat teman-temannya untuk disewakan juga ada. Nantilah kita bahas. Nah ini untuk Sankara dan Basecamp, bagaimana cerita perjuangan membangun dan mengelola bisnis persewaan alat camping, bisa diceritakan. Siapa dulu? Oh saya. Apa Bapak Indra? Persewaan persewaan alat perasa. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Rekannya kembali lagi Mang yo. Oh ya, jadi ada break. Ya. Jadi tadi break dulu. Raup-raup sih cek ketok seger mana ya. Lek didelok sawang iki lho. Lek di sawang cek ketok ya apa no ya. Ya kayak Mas Rian dhewe sapa ngerti ono Mas Rian sapa sing jomblo? Mang ono sing pertanyaan kan dia. Ada pertanyaan sapa sing jomblo no ya. Tapi lanang sing takon. Ya. Jadi awal mula Basecamp, iki tak ceritani rada dawa gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ono rada sedih-sedihne. Ono rada sedih-sedihne. Jadi awal mula Basecamp berdiri itu kurang lupa aku ya. Tepatnya tanggal anunya antara sekitar 95 sama 96 gitu loh. 95. Sorry. Jawa gak konsen. 2015 sama antara 2015 sama 2016. Sorry Kak konsen gara-gara bahas jomblo emang lho. Ya wis anu sakit to tuwek. Jadi awal berdirinya antara sekitar tahun 2015-2016. Jadi awalnya itu waktu itu sebelumnya itu aku usaha dagang jajan. Mungkin Mas Rian tahu ya waktu itu ya. Fanpau, bapuk goreng crispy. Tapi gak ono Mas. Iya, wis bangkrut gulung tikar. Ya awalnya itu. Jadi waktu itu saya di situ dan aku kenal seorang cewek ya. Seorang cewek ya itu yang mensupport aku dan akhirnya jadi istri aku. Tapi sekarang sudah almarhum. Rada jadi ya. Nanti ada lagi. Nah, jadi dia yang support aku waktu itu. Dan waktu itu kondisi jualanku Fanpo itu lagi ini ya wis. Lagi ngelimpang. Dan waktu itu kepikiran sampai waktu itu kan ini seneng dolin ya Mas. Seneng dolin wakdo. Lah waktu itu aku habis dari Fanpo tadi sih ono celengan ya Mas. Ya lumayan lah. Lumayan dan kepikiran waktu itu kan aku kan obsesi waktu itu seneng munggah gunung, obsesi Seven Summit Indonesia. Wah, kewaya tok ya modelnya yo. Jadi paling arek-arek yang ngono ya. Obsesi Seven Summit Indonesia. Jadi munggah 5 puncak tertinggi Indonesia. Tapi sing jelas gak mungkin ya Papua lah Mas ya. Wis duweke akeh, waduh gak ono duit kiri yo. Ngedol barang ya. Ya iku. Waktu itu yang masih diincer waktu itu ngetren iku Gunung Latimojong, Rantai Mario. Rantai Mario waktu itu
kepikiran, waduh kok kepengin munggah gunung iki aku. Kepengin munggah gunung iki, aku ndek dhuwit sakmene. Usaha waktu itu semrawut. Nah, akhirnya wis tak merantau aku ambek munggah gunung, pikirku ngono ya. Tak munggah Latimojong, saulan ndek kono ambek golek dhuwit. Nah. Apa Mas? Apa? Itu pikiran ngono kan ana dhuwit wis tak budal rono. Waktu itu aku kontak anak sana. Backpacker Makassar udah disambut baik sama anak-anak sana, siap untuk mengantar aku 3 tujuan. Waktu itu tujuanku wisatanya Latimojong, Bawah Karaeng sama makam Tanah Toraja itu. Sing di Batu itu kan tujuan itu. 2016-an ya lah salah 2016-an itu. Ate munggah rono aku ndek dhewe sakmene kerja ndek kono. Ya wis merantau lah itu merantau ya. Kalau sangu kayak rabi. Nah, ternyata waktu itu almarhum istriku itu kasih usul. Dan waktu itu ada proyek. Nah, itu ada yang mau rental dengan jumlah kapasitas banyak. Nah, duit iku mang kan ono duit ta. Mikir aku, sewengi mikir gak iso turu wis ya. Soalnya mari ngombe kopi kayak ngantuk. Lah iku terus aku duwe sakmene tak budal rono, apa tak tukokno alat tak sewakno. Sabar ya. Dulu. Aman Mas. Aman. Sorry. Pedot. Ya, iku mang ono segala kondisi apa jeneng? Kekurangan teknis ya. Apa ya guys ya, sing live IG ngrungokno, sing nyimak kae teman ya, tak dongakno panjang rezeki, panjang umure, lancar rezekine nonton podcast sing Ledom Cafe Mas Rian. Nah, tadi mikir aku tak terusno ya, mikir waduh iki dhuwit iki enake tak gawe budal rono munggah gunung dolen ambek merantau golek penggawean ndek kono, apa tak gawe buka rentalan, ngono wis. Mikir suwe sewengi enake apa mikir. Padahal waktu itu sama anak sana, anak Makassar, backpacker Makassar. Nek jenenge lali. Jadi dia semacam anak volunteer, cewek. Jadi siap jemput aku di pelabuhan, wis ngeterno numpak sepeda keliling Sulawesi. Disambut kok ngono. Akhirnya ya aku keputusan ini waduh eman yo. Kapan-kapan dolen kan iso. Tapi lek jenenge rezeki kan buka rentalan oleh duit digono-gono iso tambah dolen, iso dolen maneh kan ya. Iso oleh ado lah. Akhirnya mikir ngono, duit sak ngono iki mang tak rupakno alat. Duit mang tak rupakno alat. Akhirnya ya aku dibantu sama almarhum bikin rentalan, dibantu bikin ngedit flyer, bikin nota semuanya dari bantuan almarhum istriku. Akhirnya jalan alhamdulillah. Dikit. Waktu itu kan ada komunitas juga sedikit membantu. Ada komunitas dari backpacker, ada komunitas dari pendaki gunung, komunitas pendaki gunung Malang Raya. Waktu itu masih eranya Mas Rian Mas ya. Kejayaan kan tinggi-tingginya waktu ya. Ya itu. Ya. Guyon rek. Nah, itu tadi akhir. Utama Baru Imron ya. Oh, selamat buat Mas Imron untuk pemegang ketua, semoga jadi amanah ya. Semoga tambah gede APG. Amin. Saya lanjutkan lagi Mas. Ya, jadi itu tadi akhirnya berjalan selamat waktu, alhamdulillah peningkatan, nambah alat, beli alat, sampai alat mulai titik sampai tadi akeh. Dan itu semisal alat nggak ada, waktu itu kerjasama juga sama rentalan yang lain kayak Malangkem, Divacamp, Santolodor, terus yang lain, maaf yang belum disebutkan ya. Soalnya kan ada pesanan tinggi tapi alatku gak mencukupi. Akhirnya ya wis gandeng rentalan liane. Akhirnya itu berjalan-jalanan. Aku nikah tahun 2016. Lah rencana kan memang waktu itu aku tak sambil kerja lainnya jadi ada pemasukan lain. Nah untuk rentalan sama travelku ya, aku dulu bukan bikin travel organizer juga,
jadi Get Lokal Malang itu untuk kayak promosi sosmed dipegang sama istriku dan aku jalan lain gitu waktu itu. Tapi tetap untuk guide tetap aku jalan. Akhirnya mungkin Tuhan berkehendak lain ya. Tuhan berkehendak lain. Akhirnya istriku dipanggil sama yang di atas. Jadi almarhum istriku Novianita Yusjati itu meninggal pada 1 November 2018. Lah itu kalut wis, akhirnya kalut semua, wis pikiran wis gak konsen Mas, pikiran gak konsen, akhirnya wis tak tinggal kabeh Mas, jadi rentalan tak tinggal kabeh, pating gemeledak, di omah mertua waktu itu, rencana kan mau dibuka basecamp waktu itu pindah di rumah mertua, di situ ada tempat, udah disediakan, dan dengan tempatnya enak, nyaman, jadi buat nyuci bisa, tempat ada, khusus ada. Itu memang disediakan di situ, jadi membangun lagi. Tapi ternyata itu tadi Tuhan benar lain. Akhirnya wis gak konsen tak geledakno. Aku kerja liya. Waktu itu aku kerja nge-Grab. Kerja nge-Grab. Wis gak ngerek kan sampai alat-alat buluken gak ero tayangan barang nesti. Iku. Akhirnya bagian alat wis akeh sing ilang. Bagian alat banyak yang hilang. Banyak yang dipinjem gak balik wis gak apa-apa wis rekane wis gak fokus di kono ya. Lambat laun. Anjene rezeki ku anjene sing Gusti Allah sing anjene ya apa ya wis ngekeki lah wis ya. Jadi yakin lah wis. Aku usaha Vanpo bangkrut metu usaha Basecamp. Usaha Basecamp wis ngene guling, aku iso mlaku ojek online. Waktu itu ojek online, Grab. Kondisi ojek online ngene wis kate glimpang paling ya wis ngerti kan ya. Mas Indra paling paham ya. Sorone ndek urip dalan ya. Ya iku akhirnya konco iku jenenge Mas Randy. Jadi Mas Randy Setiawan ini ownernya Aurora Basecamp, Aurora Second Outdoor. Jadi baru menikah juga. Jadi Mas Randy ini ngontak aku. Mas, alatnya sampean iso ono Mas. Oh ono Ren apa? Anu Mas tak lakokno Mas. Eman timbangane rusak nganggur. Timbangane rusak nganggur. Tak pikir-pikir, oh iya wis bener wis. Ya wis Ren, lakokno ae wis. Bagi hasil kan ya. Bagi hasil waktu itu wis tak serano kabeh. Aku melaku ojek online, jualan, kondisi. Iku Grab ternyata akun Grabku putus mitra, tapi aku sih ono silian akun Gojek teko kanca mlaku iso ono nyeleng-nyeleng didik. Ternyata kondisi aku masuk kondisi pandemi. Lah waktu itu kan sebelum pandemi sudah dikelola sama teman tadi Mas Randy. Wis mulai jalan-jalan alon-alon didik lumayan jalan, banyak yang nyewa. Masuk kondisi pandemi aku kan wis di Gojek wis baru itu ada verifikasi wajah kan Mas. Dan waktu akun pinjaman kan gak iso. Tak balekno kabeh, mikir aku. Aku kerja apa iki aku? Wis ngelepet pandemi mana ya. Waduh iki wis mikir wis kelepas wis akhire. Ya wis aku tak ngewangi di rentalan maneh. Ngamar Randy. Jadi aku bantu lagi di rentalan situ. Maksudnya aku juga jalan di situ. Waktu itu sampai jalan sampean liyo. Lah akhirnya jalan-jalan situ wis sampai bertahan ya Mas, oleh-oleh wis sikat wis oleh. Lah terus akhirnya Mas Randy iki menikah kemarin. Terus pindah tempat. Nah, niku eman. Tempatnya dia itu menurutku strategis. Tengah kota banget. WR Supratman Gang 3. Nanti di sini ya di bawah ya. Di bawah ada nanti Hankara juga ada alamatnya ya. Di akhir nanti ada ya. Dekatnya Lavalet Jomplangan Sepur mlebu Gang Telu lurus saya nomor 40 luru di kono ono Kijang Abang. Lah iku nek kono. Ono tulisane Basecamp. Ono Kijang Abang paling nunut turu deh ono. Itu apa maneh Mas Indra ya. Itu akhirnya eman anu eren tak terus ae eman soalnya. Iku ngono wis bertahan wis pandemi apa carane ajar terus wis sepi rame sikat sepi
Wah syukurilah rame, alhamdulillah ya. Nah, ngono lah intine. Urip iku kudu survive ya, ojo lemah, ojo kalah, ambek keadaan. Oh iya? Aku nak Mas ya. Ya, soalnya aku gak apa maneh kayak kondisiku kan mungkin sih kondisi sih gurung duwe anak kan ya. Tapi ya wis paling kayak wong tua lah. Beda lagi sama Mas Vicky ini. Mas Vicky wis berkeluarga, punya anak. Ya apa carane ya? Wis ngingoni anake wong, ngingoni anak ayo. Apa kata Mbak Mumut ya? Ya bener Mas ya. Ya tapi ya wis semangat itu, yang penting semangat. Ya apa carane? Ojo kalah mbek keadaan. Apa maneh kondisi kok ngene. Ya, kadang kan orang wong stres ojo stres dolen ae. Dolen waduh tuku alat, waduh gak duwe duit, nyewa ae. Udah Mas ya. Nyewa nang Basecamp apa nang Sankara. Apalagi kita kan tempatnya kan strategis lah. Itu. Tapi kondisi ini kan rentalan kan abot Mas. Wabot banget wis. Akhirnya tak sambil, tak sambil ya Mas, tak sambil aku jualan online juga ada di Shopee. Aku nggak lapak Shopee, lapak Shopee aku ada jualan barang macam-macam Mas, mulai rumah tangga, semuanya Mas, dropship ya. Itu tak sambil jualan di Shopee, tak sambil jualan alat outdoor juga. Jadi aku ada alat outdoor cilik-cilikan kompor, terus apa lek ngarani headlamp. Terus apa jenenge gawe mlayu sing diombe niki apa jenenge? Water breeder, curigen portable iku ana dodolan pisan. Nek ngono, tak sambi barangkali ris apa carane kuat ya. Sapa ngerti ya? Kene gak ngerti ya Mas ya, pandemi sampai kapan ya? Mbuh iku sing ngancene wis mari tapi di ono-ono terus ya karo ya. Ya wis, yo dilakoni ae jenenge urip ya. Yo ya iku mang ya, sampai sekarang kita cuma bertahan saja dengan kondisi sekarang ini. Ya, iya Mas ya, sedih Mas ceritaku Mang. Tapi nggak melok Mas. Tuh Mas sedih Mas. Nah, aku Mang, ya pacarane iku Mang. Ya aku naik turunnya kondisi perrentalan di Malang. Mungkin ya nggak cuma saya saja, tapi teman-teman yang lain di rental sama di apa traveling juga ya. Itu soalnya saling bersinggungan kan ya. Saling bersinggungan. Soalnya waktu pandemi itu cancelan wae Mas. Kau cancelan akeh aduh jana ampun wis dobel tenan pokoke wis. Sorry kok di sensor ya kata-kata. Jadi sebelum pandemi itu banyak aku waktu itu juga jalan ikut tur Bromo juga. Aku ada tur travel Bromo, gunung-gunung. Jadi coba permintaan itu sudah untungnya cek ground transfer jadi main booking hari tanggal sudah masuk tapi pas sebelum hari H pandemi muncul wis cancel kabeh wis jongor wis akhirnya ya apa maneh ya wis cancel wis tapi ya wis alhamdulillah lah sak ono rezeki disyukuri ae ya ojo kakan sambat ya kakan sambat kalau rezeki tambahan sing kuoso arek iki sambat ae wis ora tak kei tambahan pengen ngono. Nah, yang ngono Mas Rio ya. Ya. Tapi ini kedepannya aku ada project juga, insya Allah lah. Alon-alon. Project aku mau bikin private trip. Jadi mungkin ada sing manten anyar ya, apa sing pasangan-pasangan berdua-duaan, monggo bisa dipakai nanti ya. Tapi masih belum launching, sih gorong lengkap alatnya. Engko di share lah, engko di share di akun Instagramku atau di akun Instagram Basecamp, di akun Instagram @sungai_header. Wes, gak ngono Basecamp _MLG. Promosi ces. Ya itu nanti insya Allah lah kedepannya nanti aku mau bikin project teman-teman private trip tadi dengan konsep yang asik serunya wes. Gak ono pokoknya wes. Gue tunggu tanggal mainnya ya. Pokoknya asik lah. Ya mungkin itu perjalanan awal mula Basecamp berdiri, naik turun, sampai tutup, mengadek maneh sampai saiki. Nah, itu tadi. Maaf kalau ada nama-nama yang belum disebut atau nama-nama yang disebutkan tapi menyentuh hati apa lek ngarani yo, lek ngarani apa Mas Rian? Nyinggung-nyinggung ya, menyinggung perasaan ya, ngapunten sing kathah. Ngapunten sing kathah nggih Mas, Mbak, ngapunten sing kathah.
Ya, mungkin itu cerita dari saya tentang Basecamp. Saya lanjutkan ke Mas Vicky sebagai owner Sankara Ren dengan kisah-kisahnya. Monggo Mas Vicky. Saya baru tahu banyak cerita dari Basecamp yang saya baru tahu ini sebenarnya. Jadi kita mengelola sebuah usaha ya, itu nggak hanya faktor teknis yang menghambat, ternyata ya kan. Contohnya tadi bagaimana Basecamp dan Mas Sungai ternyata mengalami kendala, dan kendala itu memang berat dan saya tahu banget itu. Nah, ini mungkin yang patut dipelajari untuk siapapun yang ingin memulai usaha ya, karena hambatan-hambatan usaha itu tidak hanya faktor teknis, semuanya udah kita atur, bagaimana kita membuat produk, bagaimana kita promosi, bagaimana kita melakukan penjualan. Tapi ketika semuanya yang hal teknis ini sudah kita atur, ternyata ada faktor non teknis yang malah membuat kita itu terhambat atau bahkan terhenti, kan seperti itu ya. Jadi mungkin kendalanya Basecamp saat itu faktor non teknis yang langsung membuat Basecamp itu sempat terhenti. Berapa bulan ya kira-kira? Iya. Oh, 2 tahun. Sampai 1 tahun lebih. Nah itu sih bagi para pelaku usaha pasti merasakan itu hal-hal non teknis ya, kayak gini. Pandemi ini termasuk hal non teknis yang di luar perkiraan kita. Oke, kita lanjut ke Sankara. Bagaimana Sankara itu mengelola rental alat camping. Aslinya ku wange loh, pengelolaan rental alat camping. Ketokane tok gampang mek kari kok wong nyewa PlayStation ngono ya. Kok nyewa game ngono. Aslinya dilakoni ya wangel. Oke, kita lanjut ke Sankara. Bagaimana Bapak Vicky mengelola usaha? Ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sangat terharu buat Mas Songe karena tidak perlu kok pandemi dia. Jadi sebenarnya ceritanya hampir sama kayak Mas Songe. Jadi awal mula dulu sebenarnya tahun 2016 saya mendirikan Sankara itu saat saya lulus dari kuliah, karena saya ikut pecinta alam dan pacar saya dan sekaligus istri saya sekarang ini juga adik tingkat saya pencinta alam. Iya, jadi cinlok. Makanya itu saya bingung. Jadi pas saya kerja saya pengen usaha apa, terus saya minta saran sama senior cuma bilang gini, kalau kamu pengen pacaranmu langgeng sampai nikah ya kamu kalau bisa usaha bareng aja. Jadi gitu Mas Ian. Ya. Ya, masukan. Kan sudah terbukti saya. Ya kan. Jadi saya kepikiran langsung buka usaha. Waktu itu gaji 2 bulan 5 juta itu langsung tak buatkan tenda. Jadi dapat cuma 2 tenda, matras, SB, cuma gitu toh. Awal sekali. Nah itu nanti saya cuma promo ke teman-teman toh. Jadi broadcast. Terus ada yang nyewa 2016. Makanya saya tak hitung 2017 karena antara 2016 ke 2017 itu istilahnya kayak tulinan gitu. Ini masih BBM enggak sih Mas? Iya BBM bener. Nah, jadi saat itu selama setahun itu saya nabung dari kerja di pabrik. Jadi pagi hari jadi robot, sorenya seneng ngerjain rental kayak gitu. Sampai berjalan 2 tahun. Jadi sebenarnya dari 2017 sampai 2019 itu dikatakan hidup tapi nggak maksimal karena kayak Mas Ian sekarang, jadi punya kerjaan di luar di Surabaya, terus di Malang punya kerjaan. Saya seperti itu. Jadi tapi kan seneng kan ya. Jadi setelah pulang nggak tahu capek atau apa, wis langsung ke kerjaan, itu saya cuci atau
buka toko kayak gitu. Jadi berjalan 2 tahun itu saya nabung, saya nggak ngambil uang sama sekali dari hasil rental sampai saya bisa beli alat-alat yang lain. Baru saya 2019 itu memutuskan untuk berhenti karena waktu itu pertama kali dapat travelan. Jadi travelan pertama kali dapat 50 orang ke Bromo itu. Nah, saya mikir wis kayaknya apa namanya? Aku kayak berhenti aja wis gitu. Soalnya ini bisa daripada aku setiap hari jadi robot, mending aku setiap hari seperti ini tapi aku survive kayak gitu loh. Makanya saat itu aku langsung travel sama rental tak jadikan satu. Jadi 2019 itu langsung ngambil pegawai satu, dibantu sama istri saya sekarang juga, jadi dibantu nyuci, terus dibantu promo-promo juga seperti itu. Nah, sampai 2020 sekarang. Ya mungkin intinya sih kalau pengalaman saya mungkin hampir sama kayak Mas Jan itu, kalau untuk sebuah usaha itu nggak bisa kita langsung langsung rame, itu kan nggak bisa. Jadi kita harus spend, apalagi kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah kan spendnya harus 3 bulan sampai 6 bulan, gimana caranya meskipun punya usaha, keluarga masih aman seperti itu. Jadi dulu itu mau keluar atau enggak itu antara bimbang, dilema. Karena mungkin semua keluarga mungkin sama, orang tua mungkin nggak mungkin mau anaknya punya istilahnya kerjaan yang tidak sesuai bidangnya. Nah, karena kan saya jurusannya elektro, kan nggak nyambung banget kan buat camping. Makanya intinya cuma satu, kita harus melibatkan orang tua kita. Nah, makanya kadang untuk aku takon jogor toko, bu iku tolong jogakno yo support, Mas yang ngomel-ngomel support. Kon ile lek enak turun iku no, tapi gak apa-apa. Akhirnya itu juga, jadi akhir bulan baru totalan. Jadi lambat launku orangnya sadar, oh ternyata anakku ini bisa menghasilkan, meskipun sebenarnya kan berat. Mungkin teman-teman pernah ngalamin kayak orang tua itu pasti kalau di sekitarnya mesti ditanyain, ya kan? Anaknya kerja apa? No? Usaha alat camping, opo iku usahane ngono. Gak usaha sing genah ta, mesti iya kak. Kecuali kerja apa ndek pabrik dadi apa jenenge karyawan keren padahal anaknya dadi robot ya ngono ya. Ya iku sing susah. Makanya saat itu aku meyakinkan terus sampai orang tua aku sampai nggak nyapa, nggak istilahnya nggak peduli lah. Wis terserah kamu wis, akhirnya tak yakinkan sampai tak tunjukin dari hasil travel ini loh. Hasil travelku segini loh, kok bisa? Akhirnya tak libatkan juga. Jadi misalkan aku travel pakai ada konsumsinya gitu, nasi kotak, mama aku yang bawain, yang buatin loh, buatin cateringnya. Jadi istilahnya aku bayar orang tuaku gitu loh. Jadi kerjasama maksudnya. Jadi lambat laun orang tua pasti percaya gitu loh. Nah itu baru kita minta doa restu biar aku tak keluar nanti, doain biar ini usaha ini lancar sak terusé ya. Saranku itu sih, soalnya banyak juga teman-temanku yang tanya, mesti wis aku tak leren ae wis koke awakmu enak lho, gak semudah iku ngono lho. Lah iya. Kene kan gulungku ming sembang kali, dadi saranku itu sih untuk awal mula untuk usaha mending kerja dulu lah, cari modal yang baik dulu. Itu aja Mas. Iya, ket mang disinggung terus sih kayak enak robot ya. Aku 15 tahun dari robot ya jasi. Sampai saiki sih tadi robot. Aku aslinya ate njaluk tips sih, apa caranya ada melepaskan pekerjaan ini. Tapi aja nih wangil, Pak. Aku ngerti dilewati sih. Iki tak culno ya tambah buyar ya. Ojo kuwi Mas sampean. Iya, kok enak kerja dek kono, saiki buka warung kopi ndasmu. Kamu gampang. Akhirnya ya kita harus mempercayakan satu orang kan di side job. Kalau di sini Sarip. Ini owner asli aslinya Sarip ini. Tangan kanan. Mungkin faktornya Mas Vicky ini
ya pandemi ini sebenarnya ya. Kalau kalau apa dari awal Sankara buka itu ya lancar-lancar aja ya. Apalagi ada travelan Bromo kan saya itu. Enggak hanya di Bromo ya Mas ya? Ijen Jawa Timur ya. Banyak pesan moral dari bapak-bapak di depan. Ojo guyu. Yang saya tangkap dari Mas Vicky itu apa namanya restu orang tua ya. Tapi beda mbak aku sini. Bapakku ambek ibuku kepingin rene gak tak oleh Pak. Ojo wis di omahe dhewe tak urusi dhewe udah. Lho gak apa rono nyapu-nyapu wis tak saburi dhewe. Kalau saya beda sih sebenarnya. Ya apa yang kita lakukan di luar itu kalau saya sih orang tua itu nggak perlu tahu. Kalau saya sih ya wis soro-sorone adik-adik paran ya wis dhewe gitu. Tapi kan beda. Namanya orang tua kan beda. Kepingin delok apa ning warung? Lho kulkasmu wis anyar ah. Ya wis mari ta. Sik tas. Iya. Sing apik-apik, sing elek pas sepi ya aja. Melok ngenes, Pak. Iya. Tapi ya roh ya, kepengin warungmu diparani polisi ya. Iya, apa ngopi ya. Enggak, ibuku kan ono WA nih, Pak. Delok terus story gue. Iya. Mama sayang berarti ibu. Iya. BBM pasti. Jadi ya apa carane rental itu tetap jalan ya kan. Dan kalau Mas Sungai tadi lebih ke edukasi. Karena memang itu perlu. Karena pengalaman saya dulu itu pernah ke Semeru. Pas habis briefing, tinggal tunggu berangkat, ada kedatangan orang lah, udah dewasa kayaknya. Mau pinjam ini SB. Mas pinjam SB sebentar. Lu kayak apa Mas? Aku gak nggo SB. Lu gendeng nang Semeru gak nggo SB, mengong arek ya. Tapi ya iso tekan ranupane ngono lho. Nah, edukasi apa aja alat yang mau dibawa ketika mendaki itu harus apa namanya dipersiapkan. Jangan sampai resiko itu datang ketika kita nggak persiapan gitu loh. Karena ya gunung itu bagaimanapun juga resikonya tinggi. Makanya kenapa dulu kita nggak membedakan ya pendaki dulu pendaki sekarang. Tapi memang kalau dulu itu yang suka naik gunung itu nggak banyak, ya, hanya beberapa. Dan sangar-sangar dulu lek pendaki zaman ben cari ya gak sih. Lek ben munggah gunung lek arek Malang iku mesti ciri khasnya lek gak gendero sleng, genderane Arema pasti. Oh iya pasti kan. Lah, Jadi sekarang ini tingkat kecelakaan atau orang meninggal di gunung tuh dari tahun ke tahun tuh meningkat sebelum pandemi. Kecelakaan itu apa aja? Kayak serangan jantung, hipotermia, terus jatuh dari kalau di tebing itu kan. Lah kadang kan itu orang nggak tahu kan ya gimana cara mengatasi, terus kelengkapan yang kurang itu kan ya. Jadi kita harus lebih mengedukasi hal-hal itu biar mengurangi. Kadang kalau itu pengaruh juga, semisal ada tingkat kecelakaan atau kematian di gunung itu, pasti kan gunung itu tutup Mas. Nah itu berdampak juga pada sektor wisata, sektor kayak guide, terus rental juga kan ngaruh. Nah itu, semisal ada orang, wah aku rencana nang gunung iki, ternyata gunung itu tutup, aku tinggal rental gak sido lah, itu pengaruh juga. Nah itu mungkin itu Mas. iya ya. Aku ya gak mikir ya. Karena ya ada beberapa, yang dulu tuh ya pernah di Arjuna tuh ya Mas ya. Ketika pendakian buka ternyata ada kejadian pendaki Surabaya meninggal di Lembah Kijang jatuh kan. Akhirnya gunung tutup. Nah itu. Nggak kebayang lagi kejadian di Semeru. Dan Semeru itu apa hitungannya apa ya lumbung rezekinya orang banyak gitu ya. Nggak hanya yang di dekat Semeru tapi di apa namanya di kota pun juga sebagian besar menggantungkan rezekinya di sana ya, nggak hanya rental jeep, terus persewaan rental mobil dan lain-lain. Iya sih, memang dulu itu ya walaupun pemberitaannya nggak seheboh sekarang, tapi memang minim ya kayaknya, minim kecelakaan di gunung itu karena dulu itu sebelum melakukan outdoor activity itu teman-teman pecinta alam atau pecinta alam apa namanya yang dari kampus atau independen itu biasanya dimulai dari bushcrafting kalau nggak salah. Nah ketika dia bushcrafting udah belajar itu masuk ke survival. Nah setelah itu baru outdoor activity itu ada di tengah kalau nggak salah seperti itu sih teorinya. Nah itu entah itu didapatkan dari
teman-teman nongkrong atau dari organisasi pecinta alam atau komunitas pecinta alam itu pasti kalau dulu. Kan saat gurungnya belajar iki ya kalau munggah gunung kan dulu seperti itu ya. Kalau dulu kan kebanyakan kan yang naik kan dari punya basic kan ya, kayak pecinta alam gitu. Jadi wis duwe materi, wis duwe pengetahuan juga kan ya. Jadi tingkat resiko kecelakaan di gunung itu minim banget. Kalau sekarang kan ya tak delok-delok sih ya rada nekat-nekat ya Mas. Rada nekat-nekat. Pokoknya bondo delok oh munggah gunung aman budal. Nah, padahal tingkat resiko ini yang terjadi lebih banyak itu penyakit gunung hipotermia. Lah, penyakit gunung hipotermia kan kadang ada yang nggak tahu. Apa sih itu hipotermia itu kan ya? Kok merune kademen ya Mas? Padahal kalau fatal itu meninggal. Meninggal kondisi gimana? Kadang orang nggak ngerti. Arek kok apa sih mek kademen tok. Nah, itu. Kadang kita perlu edukasi itu. Karena hipotermia itu dimulai nggak kedinginan, malah kepanasan sebenarnya. Habis itu terus kedinginan dan menggigil, akhirnya kalau fatal bisa meninggal sih. Nah itu, iya, sebenarnya itu PR bagi komunitas-komunitas pendaki ya sebenarnya, atau komunitas yang suka naik gunung atau komunitas backpacker dan lain-lain. Jadi kalau di komunitas ya sebisa mungkin belajar nang senior-seniormu, sing itu ya cuma pak seneng-seneng nodok ya kan. Ya takono ya apa carane munggah gunung, ya apa carane masak sego nang gunung. Ojo sampai wis tekan ndi dikongkon masak nang nesting gak iso. Iya, perlu edukasi. Aku dulu tuh pernah ada rencana ketika kita kopdar itu bawa nesting sama kompor. Jadi kopdar itu edukasinya apa? Ya masak sego ini kan. Ini misalnya kopdar 20 orang. Yang ngasih materi 1 orang yang expert. Bagaimana kita cara memasak nasi sing enak dengan catatan sing enak lah ya. Karena sing iso masak ning nesting yang pertama ya watos ini, setengah mateng, dadi bubur. Nah, itu belum tentu orang bisa loh. Kadang saiki iso menene gak iso, ya kan. Nah, itu hal penting karena lek gak iso masak kan ya gak mangan nang gunung. Nah, itu sih. Dulu sih saya pernah ada rencana seperti itu, dulu tapi. Jadi pas kopdar nggo nesting kabeh, nggo koper kabeh, ya wis ade belajar apa? Belajar masak. Kan gak usah belajar survival dhisik lah. Sing ono di potome gak iso gawe kan gitu. Itu sih. Dan serap ilmu yang ada di komunitas tersebut, pasti di komunitas itu ada orang-orang yang expert, ada orang-orang yang sudah berpengalaman di gunung, atau dulu mantan anggota organisasi, atau mantan pecinta alam independen, itu pasti, setiap komunitas itu pasti. Untuk selanjutnya itu, bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita yang kebetulan suka wisata alam, itu sih. Dari perspektif pelaku persewaan alat outdoor, pelaku usaha persewaan alat outdoor. Langsung, anak Anda berapa? Oke, monggo. Ya kalau ngomongin anak sih masih belum punya. Tapi seenggaknya kita kalau ada saudara atau keponakan lah ya, atau teman-teman atau yang punya anak hobinya kok seneng munggah gunung lah, kita kasih modal ilmu dulu biar enggak ada kejadian-kejadian yang merugikan ya. Nah, terutama pertama kita mengenalkan apa sih ikut tendo, ya apa sih cara bangunnya. Iki jenenge berarti pengetahuan terhadap gearnya dulu, alat-alatnya dulu biar dia tahu, oh iki jenenge nesting, oh iki jenenge kompor. Oh cara nguripno yang ini. Nah, awal itu pertama ya jajak yang simpel-simpel dulu lah, kayak ke bedengan gitu kan enak, nggak harus ke yang sing dukur-dukur sih, yang tinggi-tinggi dulu, jadi yang rendah dulu. Terus diajarkan kalau di gunung itu ojo sembarangan bawa sampah lah, kalau minimalis sampah lah di gunung itu diajarkan ke usia dini, soalnya kan wis gede wis tuwek dah kan wangel lah Mas, wangel lah. Mending cilik di apa lek ngarani digerojok diajari berperilaku baik kan ya. Terus jangan berkata yang aneh-aneh di gunung. Terus apa ngarani ya iku mang cara-cara yang tadi ya apa caranya kita nyaman di gunung. Gak soro bener, enggak gunung soro abot ya. Tapi enggaknya kita
si ono rasa enake lho Mas. Ya, tadi Mas Rian bilang cara masak mang lho, masak sego. Ya apa cara masak sego enak. Nah, itu bisa. Nanti semisal kepingin bisa monggo bisa mampir di Basecamp atau di Sankara. Nanti bisa bagi-bagi ilmu di situ nggih Mas Wiki. Lah, di situ cara masak nasi yang enak. Kalau saya sendiri pribadi saya lebih memodif alat masak saya. Soalnya saya sekarang lebih ke apa ya, maksudnya ke Solo ya, Solo traveling, Solo camp ya. Apa caranya aku munggah, gak tergantung orang lihat aku bisa masak. Jadi aku ada nesting, ada cooking set. Cooking set itu dari 2 bagian, dari DS berapa sama DS berapa lupa aku ya. Itu tak modif 2 lapis, satunya untuk bikin ngarani ngaru ya. Zaman dulu ngaru. Soalnya kalau bikin nasi secara modelnya kok ngelipet itu susah gampang kan. Susah gampang. Soalnya kadang itu kalau kebanyakan air blenyek, kurang air gak mateng ya. Yang paling enak ya wis gawe ngaru engko digadang. Jadi cooking setku tak modif. Mas, aku bikin sarangan bulat seukuran apa namanya? Cooking set. Nah, itu di bawahnya itu ada, saya taruhkan sih. Di bawahnya itu ada kayak penyangga sarangan tadi. Jadi semacam kok dandang. Tapi tak aplikasikan ke cooking set. Itu jan jelas segoe mateng temenan. Enak temenan. Soalnya kan ukurannya mini. Soalnya aku lebih ke ultralight kan sekarang. Ya Rusia jelasnya tenaga ambek anu kan udah berkurang Mas ya. Karirnya anu Mas gak iso nggowo sing gede-gede, sing cilik-cilik. Ya. Lebih ke itu tadi. Bisa monggo kalau mau belajar, bisa kalau mau dimodif alatnya monggo bisa. Kalau dari saya itu. Jadi ya benar memang kita dari mulai dari usia dini lah kita ajarkan ke anak-anak sekarang. Biar pola pikirnya mereka tuh lebih bagus daripada kita lah ya. Kita wis mending soroi lah ya. Ya itu. Ya, mungkin dari saya itu Mas. Berarti edukasi ini ya namanya cinta lingkungan. Cinta lingkungan itu nggak harus di alam. Kadang kan arah perspektif cinta alam gunung di hutan asli ya nggak cedok omamu ya lingkungan alam ya kan. Saat durungnya belajar bersihan nang gunung ya kon lek mbok sampean ndek ya sing kena rek ngono ya. Ya kudu di tempatnya lah. Saya dulu pernah ingat Mas Sungai ini pernah asbak dari botol. Nah, itu salah satu inovasi sing seneng rokok nang gunung. Iku ngguake gak langsung nang lemah, gak langsung nang jalur dilebokno botol. Engko mulai diguak di sampah, ya kan. Oh, masih ada apa enggak itu ya? Oh, masih ya. Masih ya. Berapaan itu, Pak? Kalau dulu. Oh, next. Oke. Jadi itu bisa ditaruh di carrier sebelah sini kalau kita biasanya pas break mendaki, sebat habis sebat langsung bisa ditaruh di botol. Karena sebagian pendaki oleh gak sebat itu gak kuat. Lek wong biasanya ngasuh ya wis ngasuh ini, ada yang ngasuh rokokan. Oh, ada program juga. Apa itu? Mengurangi sampah. Sampah masyarakat. Tapi sebetulnya sih tak mulai dari aku pribadi. Tapi gak ngongkon wong Mas. Soalnya ngongkon wong, oh jomba sampah ini, keangelan Mas. Soalnya kita tergantung dengan sampah juga kan, kayak plastik gitu kan Mas. Kita mulai dari aku sendiri, aku pribadi tak share. Nah, saya kok modelnya simpel aja Mas ya. Semisal aku tuku sego apa nang Indomaret kan ya. Aku nggawa kresek dhewe apa nggawa tote bag. Nah, tote bag. Jadi aku tuku nang Indomaret apa tuku sego bungkusan, ngono wis gak usah kresek mah. Kalau buat di ngono mang. Lebih anunya lagi, aku nggawa iki Mas. Tahun nggawa kotak makan Mas. Kotak makan. Aku sampai nang warung opo lek ngarani? Iki lho Mas. Karo sing geprek lho Mas. Iki lho. Pak aku mau bawa pulang ya, tapi tak taruh di kotak. Tak taruh di kotak iki wis. Mas tapi ini nggak ya gak apa-apa wis minim gak apa-apa pokoknya cukupi kotak iku. Dan juga aku menggunakan ini tumbler lah. Nanti aku nggawa
gak ada ngombe, ya ada ngombe. Kakaknya kita mengurangi, kita gak bisa tuntas gak bisa buang sampah. Tapi kita mengurangi dikit pengolahan. Itu kayak gini kan lumayan. Kalau kita bawa tumbler kita beli kayak ke mana ya? Ke Catem. Catem ada program. Kita kan datang beli menggunakan tumbler ada potongan berapa persen. Nah, itu setiap ada beberapa pelaku usaha kayak minuman gitu menggunakan strategi promo gitu, menggunakan diskon. Nah, itu. Terus apa namanya? Udah lupa aku. Ya intinya itu tadi sedikit mengurangi. Awalnya ini aku moro-moro kepikiran gini apa? Pas sore-sore Mas. Waktu itu aku oleh orderan, waktu zaman nge-Grab ya, oleh orderan yang Supi Turang Mas. Daerah Mbadulan munggah. Mulyorejo Supi Turang. Waduh sanjete api rek. Waduh ndi ku ketok gundukan iki Mas ya. Wis tak parani ketok sanjet ya Mas. Woi marani rono Mas. Jangkrik sampah tiba Mas. Sampah sama gedene Mas sak gunung Mas. Lah iku sampai tahun ini kan ya. Gak tahu berapa tahun kemudian. Apa aku sak gede Gunung Kawi, Gunung Butai Mas ya. Iso-iso wong sak Malang gurukan sampah. Oke, Ngledom bicara ketiga kali ini berakhir. Kita bicara tentang bagaimana geliat pebisnis rental alat outdoor, bagaimana cara mereka tetap survive. Nah, kita sudah dengar tadi bagaimana ceritanya, susah senangnya seperti apa, inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan, sudah kita dengarkan bersama-sama. Ngledom ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan mengupas sisi komunitas. Nah, itu akan berlanjut minggu depan. Rencananya setiap minggu sih, kalau nggak ada halangan gitu ya. Itu salah satu strategi kita sebenarnya dari Ngledom Kopi. Oke, kita tutup. Terima kasih para narasumber, para teman-teman KBMR, KBG, dan Mas siapa namanya? Ojo kakan layangan sama Mas, tambah wabang. Akan mancing welut nih. Gak ada motivasi. Di sini gak ada motivasi, Pak. Yes, melaku karepmu dhewe lah. Jangan lupa like, comment, subscribe sak senengmu, sak karepmu. Subscribe ya. Lek seneng ya di-subscribe, lek gak seneng ya gak usah deh. Kita jumpa lagi Ngledom bicara 4 minggu depan.